Bapak, Ibu-Ibu, atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Fauzin yang telah memberi kesempatan 2 kali pengajian di masjid ini. Baiklah, tidak menambah waktu lagi, kita memulai kajian ini dengan mempersilakan kepada Ustaz Ali Saman Hasan LC dengan harapan kami ya kajian tetap 1 orang ya, kita dengarkan, silakan kita catat kalau ada pertanyaan dengan harapan pertanyaan yang dituju hendaknya berkenaan dengan tema yang disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان أعزني الله تعالى وإياكم, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala saya akan menerangkan tentang bagaimana strategi membangun umat dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas tentang strategi membangun umat dengan tauhid, saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala Ad-Dhariyat ayat 56 dan 57. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala membangun generasi yang terbaik, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunnya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sehingga para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awwal, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Akhir, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan Sya'ban dan lain sebagainya. Karena sosok seorang Nabi Rasulullah SAW baru dikenal sebagai seorang Nabi ketika mengatakan Ana Rasulullah ketika beliau berusia 40 tahunan. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW dilahirkan di Makkah, tidak ada orang menyangka bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Rasulullah SAW pertama kali yang beliau dakwahkan
adalah menyeru umatnya untuk memahami la ilaha illallah. Ketika suatu ketika Rasulullah SAW datang di atas bukit Sofa, dan mengatakan, ya qaumi, wahai kaum, unzirukum bi jais, annal jaisa sayaghzukum, hal tusaddiqunani? Wahai kaumku, aku sekarang beritahukan kepada engkau, di belakang gunung ini ada sekumpulan pasukan yang akan menghancurkan kalian, yang akan membinasakan kalian. Hal tusaddiqunani? Apakah engkau percaya kepadaku? Serentak mereka mengatakan, ya, saya percaya dengan apa yang engkau katakan, karena tidak pernah dikenal, tidak pernah keluar dari mulut yang mulia Rasulullah SAW al-kadhib, kedustaan, kebohongan. Kemudian dikatakan pula oleh Rasulullah SAW, ya qaumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepadaku bahwasanya la ilaha illallah wa anni Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah adalah kalimah khafifah fil lisan wa thaqilah fil ma'na. Satu kalimat yang mudah diucapkan oleh orang, tapi maknanya begitu dalam. Setelah Nabi SAW memindahkan penyakit dari orang ke hewan, dari hewan ke orang, kemudian setelah meninggal karena kesalehannya, baru dibikinkan gambar, kemudian dibikinkan patung. Itulah awal mula terjadi kesyirikan di bumi ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung ketika mereka mendapatkan perkataan dari Rasulullah, ya Muhammad, kami semua disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak mungkin, mustahil. Konsekuensi daripada kalimat itu adalah membuang peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ma'asyiral muslimin, kalimat ini banyak dihafal oleh orang, tapi ternyata mereka tidak pernah memahami kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benar makna dan hakikat yang benar seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ikhwata fid din dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menanamkan tauhid 13 tahun. Kemudian dengan tauhid yang mantap dan tauhid yang matang, yang sudah dicerna dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka di Mekkah, akhirnya Rasulullah SAW membangun satu pemerintahan Islam di Madinah, pemerintahan yang sudah siap menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Itulah potret, itulah gambaran masyarakat Rabbani, masyarakat yang beriman kepada Allah. Mereka akan siap menjalankan syariat Islam ini dengan catatan apabila iman, apabila tauhid sudah mulai meresap di dalam tubuh mereka. Oleh sebab itu dikatakan khayali, satu hal kehayalan, kemustahilan. Orang ingin mendirikan negara Islam, orang ingin mendirikan syariat Islam, tapi tauhid tidak pernah mereka perhatikan. Mereka mengatakan bahwasanya mendirikan negara Islam adalah dengan cara kita merubah ekonominya menjadi ekonomi Islam. Mereka mengatakan mendirikan negara Islam merubah hukumnya menjadi hukum Islam. Mereka mengatakan mendirikan negara Islam dengan cara mengajak semua orang yang ada di Indonesia di salat jamaah, itulah negara Islam. Ma'asyiral muslimin, itu adalah bagian-bagian kecil daripada syariat Islam. Yang paling utama, mendirikan tauhid, mendirikan negara Islam adalah bagaimana mengeluarkan hamba-hamba Allah ini dari peribadatan kepada selain Allah menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian diteruskan oleh para sahabat Rasulullah SAW untuk mengemban risalah dakwah ini, dakwah Islamiyah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwasanya kita umat Nabi Muhammad SAW ini akan banyak, seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Innallaha zawaliyal ardh faraitu masyariqaha wa magharibaha fa inna ummati sayablughu ma zuwiyaliyal ardh. Ketika di perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi SAW ditampakkan bagian barat dunia dan bagian timur dunia. Faraitu masyariqaha, maka kata Nabi, aku melihat bagian barat dan bagian timur dunia. Kata Nabi SAW, umatku pula akan sampai ke bagian barat dunia dan ke bagian timur dunia. Jumlah umat Islam yang sangat besar telah diketahui oleh Rasulullah SAW. Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat, Rasul pun jauh-jauh hari pernah memberikan isyarat bahwasanya di akhir zaman ada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kebenaran memihak kepada mereka dan mereka memihak kepada kebenaran. Jumlah mereka ini sangat sedikit. Mereka tidak bakal bisa dihancurkan dan mereka tidak bakal bisa dihinakan sampai datang perintah Allah, yakni hari kiamat. Kelompok ini hanya berta'assub fanatik. Kelompok pembela tauhid ini hanya berta'assub dan berfanatik kepada apa yang pernah difirmankan Allah dan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira fanatik seperti ini adalah fanatik yang tidak pernah ada lawannya. Kalau kita fanatik pada satu golongan, pada satu partai, pada satu kelompok tertentu, maka ada lawannya. Tetapi ketika kita fanatik terhadap perkataan Allah, fanatik terhadap perkataan Rasul, maka tidak ada di dunia ini orang yang bisa mengalahkannya. Akhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok At-Taifah Al-Mansurah atau Ahli Sunnati wal Jamaah telah mengajarkan kepada kita bagaimana diri kita membangun umat ini dengan cara mereka membangun. At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah selalu ada setiap saat dan setiap zaman. Ketika umat ini rusak, maka setiap 100 tahun Allah akan menggantikan umat yang baik. Ketika setiap 100 tahun rusak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan seorang mujaddid yang akan memperbaiki umat ini. Itu janji Allah. Oleh sebab itu setiap 100 tahun, setiap periode 100 tahun mesti ada orang yang mengajak kembali memurnikan agama Islam, memurnikan agama Allah, memurnikan agama Rasulullah SAW. Akhwana fiddin, kenapa kita membangun umat dengan cara memurnikan tauhid? Karena orang sudah salah, karena orang sudah lupa, karena orang tidak pernah tahu makna dan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala Adz-Dzariyat 56:57. Hakikat manusia diciptakan dari tidak adanya manusia dan sampai adanya manusia. Ketika manusia dilahirkan ke bumi ini, sampai manusia tumbuh besar, tumbuh dewasa, kemudian kembali lagi ke masa pikun, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dimiliki oleh seseorang, kedudukan yang didapatkan oleh seseorang, apa saja yang berlimpah ruah yang didapatkan oleh seseorang, tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang pernah diucapkan oleh orang-orang kafir pada waktu itu, orang-orang kafir Quraisy.
Ketika mereka menyembah kurma yang mereka bikin menjadi patung, ketika mereka menyembah berhala-berhala, ketika mereka menyembah Lata dan Uzza yang ada di sekitar Ka'bah, ketika ditanya, wahai kufar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan kalian? Maka mereka akan mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Az-Zukhruf ayat 87. Ini i'tiraf pengakuan orang-orang Quraisy. Apabila engkau tanya kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kondisi kaum muslimin sekarang ini. Wala in sa'altahum, apabila kita bertanya kepada orang-orang Islam sekarang ini, wahai saudaraku kaum muslimin, man khalaqakum, siapa yang menciptakan kalian? Maka mereka akan mengatakan Allah. Allah yang menciptakan diriku. Ketika antum seru mereka, ayo kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan, saya menyembah kepada Allah, saya percaya kepada Allah, juga kepada yang lain. Inilah salah mengartikan Ad-Dariyat 56-57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akhwani fid din yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang wajib membina dan membangun umat ini dengan tauhid? Setiap kali seseorang sholat dan membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang diucapkan oleh setiap orang, maka Al-Fatihah itu berbunyi, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in. Ayat yang setiap hari kita ucapkan, ayat yang setiap hari kita baca dalam sholat wajib kita. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Para ulama menyebutkan kenapa kata-kata iyyaka didahulukan. Para ulama mengatakan kenapa kata-kata iyyaka didahulukan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Padahal boleh dibalik susunannya. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Di dalam Al-Quran ada tulisan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para ulama, kenapa iyyaka ini didahulukan? Kenapa iyyaka ini didahulukan daripada kata-kata na'bud? Karena ada makna yang dalam di dalamnya, ada makna yang luas di dalamnya. Ihsaru ibadah, hanya menunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti menanamkan tauhid awalan, tauhid yang pertama kali, wahai ikhwan? Kenapa pertama kali kita tanamkan tauhid? Karena tauhid ini kunci kesuksesan orang di dunia dan di akhirat. Iyyaka na'bud. Oleh sebab itu para anbiya dan para rasul, ketika mereka memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, maka wasiat yang mereka katakan, ucapan yang mereka katakan demikian. Ya abna'i, wahai anak-anakku, madza ta'buduna min ba'di? Nanti kalau aku sudah tidak ada, kalian mau nyembah apa? Satu jaminan ketentraman bagi bapak dan kakek-kakek mereka. Sekarang tidak ada di kalangan kaum muslimin yang memberikan wasiat seperti ini. Ketika dia mau tidur, menanyakan pada anaknya, wahai anakku, apa yang kau sembah setelah aku tidak ada? Karena ikhwan fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan ketika kita meninggal dunia, kita akan meninggalkan generasi-generasi di'af, generasi-generasi lemah yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Falyakhshal ladina, hendaklah mereka takut
Hendaklah mereka takut. Falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim, kalau seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, keluarga-keluarga yang lemah. Apa itu keluarga yang lemah? Yang tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sholat setiap hari. Ustaz katakan saya tidak menyembah Allah. Sholat antum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah antum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau antum hilangkan unsur kesyirikan di dalam sholat antum. Apa itu unsur kesyirikan? Ketika dia sholat, dia menghadap kepada Allah, tapi selepas sholat dia percaya kepada selain Allah. Unsur syirik masuk di dalam tubuh kita. Dia sholat kepada Allah, tetapi ketika bertawakal, maka bertawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syirik. Sehingga ketika Nabi SAW ditanya tentang masalah syirik, Nabi SAW mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan bagi Allah sekutu, sementara Allah menciptakan diri engkau. Engkau jadikan bagi Allah pembanding. Engkau jadikan kesamaan yang lain dengan Allah, sementara Allah yang menciptakan diri engkau. Apa maksud perkataan Rasulullah SAW menjadikan pembanding, menjadikan penyama bagi Allah Subhanahu wa taala? Adalah melucuti, memindahkan semua hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melucuti, memindahkan apa-apa yang menjadikan hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Seperti contoh, Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur hujan. Dia katakan, Ustaz, ada pawang hujan yang bisa menahan hujan, menyarang hujan. Ada pawang hujan yang bisa menahan hujan. Maka ketika ada pesta perkawinan, dia percayakan kepada pawang hujan untuk menahan hujan. Berarti memindahkan hak, memindahkan hujan, mengatur hujan kepada makhluknya. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala ya'lamul ghaib, mengetahui yang gaib. Apa yang tidak nampak oleh mata kita, yang tidak terlihat oleh mata kita, itu gaib. Masalah jodoh, tahu tidak jodoh kita siapa? Karir kita apa besok, hari kita dapat berapa kita tidak tahu. Nasib kita seperti apa besok kita tidak tahu. Ketika masalah yang gaib ini dia berikan kepada makhluk, maka dia telah mengambil satu unsur dari unsur-unsur kesyirikan. Salah satu contohnya, sekarang ini banyak sekali tenar masyhur, orang-orang yang menanyakan nasib mereka kepada tukang ramal. Orang-orang yang menanyakan nasib mereka kepada orang-orang yang yadda'i ilmal ghaib, orang yang merasa pinter atau orang yang dikatakan orang pinter. Itu adalah orang yang yadda'i ilmal ghaib, yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Biasanya di negara kita ini disebut orang pinter. Sesungguhnya ibadah, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh sebab itu, kenapa kita mesti membangun umat ini dengan tauhid? Karena kita ingin memahamkan bagian daripada tauhid. Doa itu merupakan bagian daripada tauhid. Berdoa itu merupakan bagian daripada tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis itu adalah hadis hasan sahih. Beliau mengatakan, ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak, intisari, pokok daripada ibadah. Ustaz,
Saya berziarah ke makam wali, saya berdoa di sana. Kan saya tidak menyembah mereka, Ustaz. Saya berziarah ke tempat orang sesepuh saya sangat tidak menyembah, tidak ruku dan sujud, tapi saya hanya berdoa di sana. Dia lupa bahwasanya doa ini adalah intisari ibadah yang paling dalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aqimus shalah." Hakikat salat, mendirikan salat adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna salat itu, as-salatu fil lughati, salat itu maknanya doa. Perhatikan apa yang dibaca orang ketika dia salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang diucapkan dalam rukunya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibacakan dalam sujudnya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibacakan dalam duduk antara dua sujudnya, doa kepada Allah. Dari takbiratul ihram sampai salam adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala dimintakan sandalnya, dan ingin disodorkan kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, biarkan diriku saja yang memakai sandal. Jangan engkau pernah bantu saya memakai sandal. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena perbuatan itu bisa dan mampu dilakukan oleh manusia. Itu saking kehati-hatiannya Imam Ahmad menjadikan permasalahan-permasalahan dunia yang bisa dilakukan sendiri. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala adalah seorang imam yang sangat terkenal dan seorang ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya suatu ketika anak daripada seorang khalifah di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala terkena atau kemasukan jin. Maka ada seseorang meminta kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya aku meminta sandal engkau yang suka engkau jadikan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sandal ini berada kepada anak khalifah tadi, jin atau syaitan akan meninggalkan diri dia." Ternyata subhanallah, yang dikarenakan kesolehan Imam Ahmad mendoakan kesembuhan untuk anak si khalifah tadi. Maka ketika sandalnya itu dibawakan untuk anaknya, belum dipakaikan, anaknya sudah sembuh. Jinnya tadi sudah lari. Subhanallah, kesolehan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan Imam Al-Haytami dalam tafsir hadis ini, "Idza talabta al-i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah." Kata Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami menafsirkan hadis, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Kata Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami, "Idza talabta," apabila engkau meminta pertolongan, ala amrin, terhadap satu permasalahan dunia ataupun akhirat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama, lebih ditekankan pula apabila permasalahan itu adalah sesuatu yang mana manusia tidak mampu untuk melakukannya. Lebih ditekankan lagi, lebih ditegaskan lagi terhadap permasalahan yang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Seperti contohnya syifa'ul marad. Syifa al-marad. Apa itu syifa al-marad? Menyembuhkan orang sakit. Nah ini ikhwan fillah, kaum muslimin wal muslimat yang banyak terjadi di kalangan negeri kita ini. Pengobatan alternatif yang ada di negeri kita ini hampir semuanya tidak selamat daripada praktek-praktek kemusyrikan. Pengobatan alternatif yang ada di negeri ini hampir semuanya, mayoritasnya tidak selamat dari praktek-praktek kesyirikan, kemusyrikan. Yang pertama,
dia menggunakan metode sihir. Ya imma yang kedua, dia menggunakan metode isti'anatu bil jin, menggunakan cara memohon, meminta bantuan kepada jin-jin yang sudah diikat MOU sama dia. Ya imma dia memberikan syariat-syariat yang tidak pernah disyariatkan Allah dan Rasulnya. Ketika syariat itu dilakukan, maka jin yang merewangi dia akan ditransfer kepada orang tadi sehingga orang tadi bisa jalan kembali. Dan semuanya ini dikemas, dibungkus rapi, seolah-olah itu dari Islam. Dan banyak kaum muslimin yang tertipu di dalam. Seperti contohnya dengan mereka mengatakan insya Allah sembuh, tapi coba datang ke tempat praktek saya akan bukakan aura Anda. Perkataan yang seolah-olah kemasannya bagus, insya Allah dengan izin Allah. Masya Allah, Ustaz menggunakan nama Allah. Antum katakan syirik menggunakan nama Allah. Iya, insya Allah sembuh. Tapi begitu sampai di tempat prakteknya dibukakan auranya, hakikatnya adalah mentransfer jin yang sudah disiapkan atau jin yang menjadi rewang dia, qarin dia untuk masuk ke dalam tubuh. Ketika masuk ke dalam tubuhnya, maka rasa sakit spontanitas sembuh. Keluar dari tempat prakteknya, balik lagi, tidak bisa jalan. Atau menjadikan syarat-syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia mentaatinya, maka jin tadi tertawa. Oh, ternyata manusia itu mau mentaati syaratku melalui agent dia, si kiai tadi atau orang pintar tadi. Syaratnya apa? Sediakan kambing hitam, ayam hitam, atau telur sekian biji. Maka secara otomatis dengan cara sihirnya. Cara sihir itu apa? Sihir itu adalah al-khid'ah, menipu mata manusia. Menipu mata manusia, memindahkan jin yang dia pelihara selama ini yang terjadi MU dengan dia memindahkan penyakitnya ke dalam hati kambing tadi, sehingga ketika disembelih terjadi hitam warna hatinya. Atau banyak-banyak yang lain. Ini merupakan salah satu kekuatan. Yang mana kekuatan ini adalah kekuatan syaitan. Kekuatan apabila orang percaya kepadanya, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Dengan bangganya seorang dari padang pasir ini naik kuda, dan kudanya dimasukkan ke dalam istana, sementara istana berkarpet tebalnya sekian. Masuk dengan kudanya. Masuk dengan kudanya, kemudian mengatakan, Ana Rasulullah, aku utusan Rasulullah SAW, membawakan surat dari Nabi Muhammad SAW kepada Herakl dengan namanya. Apakah takut orang tadi dibunuh? Tidak. Orang melihat sahabat yang datang tadi gentar. Orang yang melihat sahabat tadi gentar. Kenapa mereka membuat gentar orang-orang kafir? Karena keimanan dan ketauhidan yang kuat. Ketika orang itu bertauhid kepada Allah, maka kufar akan menjauh dari dia. Kufar akan takut, dan orang-orang musyrik akan takut, dan musuh-musuh Allah yang lainnya akan takut. Wa ammal isti'anati bil ahya. Adapun meminta tolong kepada orang-orang yang hidup, yang hadir di depan diri kita, fima yaqdiruna alaihi, terhadap permasalahan-permasalahan dunia yang kita bisa dan kita mampu, seperti bangun masjid, menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia yang dia mampu, maka ini boleh selama manusia tadi memiliki kemampuan tadi. Dalilnya Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah katakan, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, mereka tidak mencampur adukkan imanahum, keimanan mereka, bidulmin di sini artinya mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini kata para ulama adalah kesyirikan. Orang yang beriman
tidak mencampur adukan keimanan dia di dalam hati dia dengan kesyirikan, apa janji Allah bagi mereka? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang yang mendapatkan keamanan di dunia ini dan di akhirat kelak. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Belum tentu besok orang senang kepada diri kita. Hari ini kita berbuat baik kepada orang, belum tentu besok dia akan berbuat baik kepada diri kita. Ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan, tetapi ridha Allah adalah sesuatu yang kita bisa dapatkan. Apabila seorang mendapatkan keridhaan dari Allah, maka manusia pun akan ridha kepada dirinya. Oleh sebab itu, betapa hina orang yang selalu inginkan keridhaan dari manusia. Orang yang selalu mendapatkan atau menginginkan keridhaan dari manusia, biasanya orang tadi adalah orang yang selalu menjilat. Orang tadi orang yang selalu berbuat riya di dalam ibadah mereka. Tetapi ridha Allah yang mesti antum dahulukan, yang mesti antum angkat tinggi-tinggi. Ketika Allah ridha, maka Allah akan mengumumkan ke semua makhluknya melalui malaikat. Wahai malaikatku, sesungguhnya aku mencintai fulan, aku cinta kepada dia. Maka beritahukan kepada semua hambaku, annani Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka di dalam hati manusia akan timbul kecintaan kepada orang ini secara otomatis. Cintaan yang tidak bisa dibikin. Maka kita lihat orang yang sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, semua orang mencintainya. Kemudian yang berikutnya, keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat adalah keamanan ketika terjadi pertanyaan kubur. Orang yang bertauhid saja yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Seperti pembahasan saya malam pertama di alam kubur, bisa antum dapatkan CD-CD-nya. Adalah keterangan yang menerangkan kepada kita keamanan bagi mereka yang tidak mencampur adukkan ketauhidan mereka dengan syirik. Mereka lancar menjawab pertanyaan kubur. Ketika lancar menjawab pertanyaan kubur, maka biiznillah ta'ala, dengan izin Allah, dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, cahaya di alam kubur sampai datang hari kiamat. Yang berikutnya, khalifidin muhtadun. Dia akan menjadi orang-orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Petunjuk ini, petunjuk di dunia kepada jalan yang benar, petunjuk di akhirat agar dia mampu melewati siratal mustaqim. Petunjuk di dunia selalu dibimbing ke dalam jalan yang benar. Kehidupan dia, keluarga dia, masya Allah, keluarganya adalah keluarga yang dibimbing. Kenapa? Keluarganya orang bertauhid. Tidak pernah kehidupan dia itu nganan atau ngiri. Keluarga dia adalah keluarga yang tentram, aman. Kemudian yang berikutnya, muhtadun, diberikan petunjuk oleh Allah di hari kiamat kelak ketika manusia berada di atas sirat. Sirat itu adalah jalan yang mana katanya, yakni sangat kecil sekali jalannya, lebih kecil daripada rambut. Orang yang bisa melaluinya tergantung amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia, dan mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang yang jalannya di atas sirat itu seperti jalannya kilat, langsung nyampe. Ada lagi yang jatuh bangun. Ada lagi yang gelangkungan dulu baru naik ke atas. Ada lagi yang langsung ambles ke neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya mengakhiri pengajian ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Luqman ayat 13. Luqman ayat 13 yang artinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan pernah kalian berbuat syirik kepada Allah. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jangan pernah kita meninggalkan generasi dalam membangun umat ini, generasi yang tidak paham kepada tauhid. Hidup kita tidak akan tenang di alam akhirat apabila generasi yang akan kita tinggalkan nantinya
tidak beriman kepada Allah. Tetapi Anda harus berbahagia, kita semua harus berbahagia apabila generasi yang kita tinggalkan nanti sampai anak cucu kita adalah generasi yang beribadah kepada Allah, yang menyembah kepada Allah. Doa anak-anak dan cucu-cucu kita akan terus mengalir untuk diri kita. Tetapi ketika generasi yang kita tinggalkan nanti adalah generasi yang tidak beriman kepada Allah, maka doa mereka pun tidak akan sampai kepada kita, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang paling baik untuk membina generasi masa depan adalah Luqman 13, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada pertanyaan saya jawab insyaallah. Kita persilakan Ustaz minum sejenak sambil mengumpulkan daftar pertanyaan. Rasulullah SAW membuat negara Islam di Madinah, tetapi rakyat Madinah menerimanya. Apakah rakyat Madinah sudah Islam terlebih dahulu sebelum datangnya Rasul? Mohon dijelaskan. Pertama kali, ada situasi, ada faktor momentum yang sangat menguntungkan Rasulullah SAW sebelum datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Yang pertama, Yahudi sudah tiba terlebih dahulu di kota Madinah dengan membawa berita gembira, wahai orang-orang Ansar. Waktu itu bukan namanya, bukan orang Ansar, tapi suku Aus dan Khazraj. Wahai orang Aus dan Khazraj, akan datang Nabi dari jenis kalian, dari kulit kalian, yang akan bisa mendamaikan kalian. Dan berita itu ada dalam kitab Zabur, kitabnya orang Yahudi. Tetapi licik Yahudi, dia memberitahukan hal ini supaya Yahudi bisa bertempat tinggal, berdiam diri di Madinah, karena Madinah terkenal pertaniannya nomor 1. Sehingga suatu ketika waktu itu saya pernah berkunjung, saya umrah biasanya, kalau saya umrah biasanya saya berikan satu pelajaran kepada jamaah-jamaah saya, itu untuk wisata Islam. Saya selalu kunjungi tempat-tempat yang pernah tersebutkan dalam sejarah Islam. Saya waktu itu ajak beberapa orang untuk melihat bagaimana teknologi orang Yahudi di Madinah pada waktu itu. Saya terangkan di situ bahasanya Yahudi dulu sebelum datang Islam itu sudah bisa membuat rumah bawah tanah bakar. Dengan konstruksi ada kamar mandinya, ada ventilasi udaranya, ada segalanya, ada sumurnya nggak ada. Yahudi canggih. Dan pada waktu itu Yahudi memilih satu tempat yang dinamakan Khaybar. Khaybar itu adalah tempat terendah, ya. Jadi tempat itu terendah sehingga air yang datang dari Madinah selalu mengalir ke sana. Itu Khaybar. Sehingga korma yang dihasilkan dari Khaybar itu korma yang number 1. Pinter dia milih insinyur pertanian dari zaman dahulu Yahudi. Itu yang pertama. Orang Khazraj ketika mendengar bahasanya ada nanti nabi dari bangsa kalian, dari kulit kalian, dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail akan mendamaikan kalian. Dengan kabar seperti ini, akhirnya orang-orang Khazraj dan orang-orang Aus mencoba mencari tahu. Akhirnya mereka mendapatkan berita bahasanya Nabi itu muncul di kota Mekah. Akhirnya mereka mengutus beberapa delegasinya untuk mempelajari Islam terlebih dahulu. Apa benar pada saat ini kita berada pada akhir zaman, tanda-tanda kiamat akhir zaman? Bisakah kita mengetahuinya? Sekarang ini kita berada di akhir zaman. Ciri-ciri hari kiamat itu sudah ada, tapi ciri-ciri kiamat itu ada 2. Ciri-ciri besar hari kiamat sama ciri-ciri kecil hari kiamat. Ciri-ciri kecil setiap kali kita mendapatkannya, tapi ciri-ciri besar terjadinya hari kiamat belum kita dapatkan. Ciri-ciri
Ciri-ciri besar hari kiamat seperti contohnya matahari terbit dari barat, tenggelam dari timur, terbit dari barat, sehingga bumi ini sudah tidak stabil lagi, goncang. Kemudian yang berikutnya adanya Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya. Kemudian gunung-gunung diterbangkan. Ini adalah ciri-ciri besar datang hari kiamat. Ciri-ciri kecil datang hari kiamat banyak. Seperti yang diterangkan oleh Nabi SAW, ciri-ciri kecil hari kiamat adalah pertama, kasratuz zina, banyaknya zina, ya, perzinaan, prostitusi, seks bebas, pergaulan bebas. Ini ciri-ciri datangnya hari kiamat. Kemudian intisyarul riba, banyaknya riba, menyebar ke sana ke sini, semua serba diribakan. Kemudian kathratul haraj. Apa itu haraj? Al-qatl, banyaknya pembunuhan. Berikutnya ciri-ciri datangnya hari kiamat yang kecil, banyaknya gempa bumi, bumi ditenggelamkan, es mencair. Ini ciri-ciri hari kiamat. Atau tidak stabilnya musim, ini ciri-ciri hari kiamat. Orang Islam melihat hari kiamat itu dekat, orang kafir melihat hari kiamat itu jauh. Allah menyatakan dalam firman-Nya, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguh orang kafir itu melihat hari kiamat itu jauh, tapi orang Islam melihat hari kiamat itu dekat. Karena apa? Hakikat hidup di dunia ini adalah sebentar. Ini saya terangkan di dalam hakikat memahami dunia dalam CD saya hari pertama di alam kubur. Ustaz, apakah benar bahwa ada orang yang berkata Allah ada di dalam hati kita masing-masing? Mohon penjelasan. Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah di atas langit. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Dan bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya itu tidak diterangkan oleh Allah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan istawa ala arsy, bersemayam di atas arsy, di atas kursi dan singgasananya. Namun perkataan orang yang mengatakan Allah ada di setiap hati kita itu tidak benar. Tetapi kalau ilmu Allah mengetahui ilmu, dengan ilmu Allah, dengan pengetahuan Allah terhadap apa yang ada dalam hati kita itu benar. Karena tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini, di langit atau di bumi, sekecil apapun, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan itu termasuk makna dari sifat Allah Al-Alim. Ustaz, bolehkah umat Islam mengucapkan Allah menunjukkan Allah dan seterusnya dalam berzikir mengingat Allah selain la ilaha illallah? Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah. Bukan Allah kemudian pingsan, bukan. Itu kecapean. Saya pernah mendapatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, Allah, kemudian pingsan. Dikatakan pingsannya dia ini bergabungnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan pertama, keyakinan sufi, khususnya Thariqat Wahdatul Wujud, manunggaling Gusti ing kawula, yang pernah dibawa oleh seksi di Jeddah di Indonesia ini dan ditebar luaskan ajarannya di Delangu, Klaten, ya, seperti itu. Masih ada ajaran ini. Salat sunnah Isra 100 menit setelah waktu sholat subuh, bolehkah? Salat Isra pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Isra itu adalah orang berdiam diri di masjid, berzikir, baca Al-Quran sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat Isra. Boleh dilakukan 2 rakaat. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang umrah dengan sempurna dengan sempurna. Mengamalkan Kanzul Arsy
mengharapkan perbaikan ekonomi, bolehkah? Kenyataan sampai sekarang ini sekian lama mengamalkannya, toh ekonomi tetap parah. Ini nanti dikonsultasikan dengan Pak Budiono kalau masalah ekonomi. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum tadi merubah nasibnya. Ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang masalah ekonomi, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Dan Allah menyatakan perang terhadap riba. Yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan, membinasakan riba, wa yurbis sadaqah. Dan Allah menumbuhkan sedekah. Lihatlah krisis global yang sekarang ini dialami oleh dunia. Disebabkan oleh apa? Penganut ekonomi riba. Kita sekarang ini sudah tahu bahasanya dunia melirik kepada ekonomi Islam. Jepang, Singapura, bahkan Singapura merencanakan untuk membuat perbankan syariah Yahudi, syariah terbesar di dunia. Ya. Subhanallah. Jadi kalau orang mau meruqyah, panas dan sebagainya, penyakitnya aneh-aneh, baca ayat Al-Quran sendiri dan tidak perlu apa? Meminta tolong sama orang lain, kecuali kalau ada orang lain datang dengan sukarela kepada diri kita untuk meruqyah diri kita. Apa perlu menghadiri pengajian yang membukanya membaca Al-Fatihah untuk arwah Abdul Qadir Jailani, para guru, orang tua serta orang-orang mukmin dan sebagainya? Kenapa? Memberikan pahala Fatihah, kita sendiri kekurangan pahala kok diberikan. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan diri kita ini banyak pahalanya tidak. Kalau belum banyak pahala, sudah berbanyak pahala untuk diri kita. Ya. Kemudian membaca Al-Fatihah yang lain, insya Allah kita akan terangkan pada kesempatan yang datang. Duduk sholat. Mohon jelaskan kekal saudara muslim dalam rangka berapa lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia pelaku maksiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ampuni dosanya, maka dia akan merasakan azab di neraka. Seorang muslim pelaku maksiat dan belum sempat taubat dan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan azab di neraka. Mohon dijelaskan tentang dua nama antara Asmaul Husna itu huwal awwal wal akhir, agar hati orang menjadi tenang. Mohon dijelaskan tentang dua nama. Maksudnya dibaca huwal awwal wal akhir supaya tidak tenang. Orang membaca huwal awwal wal akhir tidak akan dirinya tenang, kecuali orang tadi betul-betul memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah asuransi pendidikan termasuk memindahkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk? Tidak. Apabila kita menabung untuk anak kita, itu tidak termasuk memindahkan hak Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk mensejahterakan anak-anak kita dan keluarga kita. Demikian ya Khalifuddin, karena banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab, insya Allah bisa ditanyakan pada besok hari di Radio Roja 4.30 sore. Insya Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Hasan yang telah memberikan ilmu kepada kita. Mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dapat terjawab. Kepada DKM Masjid Al-Fauzin kami juga mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan tempat ini, masjid ini untuk takziah juga pada hari ini. Kami mohon kepada seluruh jemaah, kami ajak untuk sholat berjamaah di sini sebelah belakang tempat duduk. Kemudian mari kita membersihkan tempat sholat ini. Atas segala perhatian, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada Sabtu depan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.